Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya semuanya. Hari ini kita akan belajar IPS dengan materi peta. Tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan peta? Ya, peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala atau perbandingan tertentu melalui penentuan sistem proyeksi. Dulu pasti ketika kalian masih di SD atau di MI sudah pernah membahas tentang peta, dan hari ini kita juga akan membahas peta dengan pemahaman yang lebih dalam. Apa saja sih manfaat penggunaan peta? Yang pertama, untuk menunjukkan posisi atau lokasi relatif di permukaan bumi. Yang kedua, menunjukkan gerakan, kecenderungan, perubahan, pola keruangan di muka bumi. Yang ketiga, menunjukkan arah, jarak, serta sebaran fenomena di muka bumi. Dan yang keempat adalah menggambarkan ukuran luas dan bentuk fenomena fisik dan sosial budaya. Jenis peta berdasarkan bentuknya. Jadi, berdasarkan bentuknya, peta ini dibagi menjadi 3, yaitu peta datar, peta timbul, dan peta digital. Apa sih yang dimaksud dengan peta datar? Peta datar adalah suatu peta yang dibuat dalam bidang datar seperti kertas, kain, dan sebagainya. Biasanya peta datar ini terdapat di atlas atau mungkin di tempelan dinding sekolah yang biasanya memuat gambar peta negara Indonesia. Selanjutnya yaitu peta timbul. Peta timbul adalah peta yang dibuat sesuai dengan bentuk aslinya. Adapun bentuk-bentuk kenampakan pada suatu wilayah dibuat dalam bentuk 3 dimensi. Dan yang ketiga yaitu peta digital. Apa sih peta digital itu? Peta digital adalah peta yang dibuat dengan alat bantu modern seperti komputer. Untuk melihat peta digital dapat ditayangkan di monitor komputer. Sedangkan berdasarkan isinya, peta dibedakan menjadi 2, yaitu peta umum dan peta khusus. Peta umum adalah peta yang memberikan gambaran umum atau kenampakan yang bersifat umum dari suatu wilayah. Misalkan kalau kita membuka atlas, ada peta negara Indonesia. Di situ hanya tertulis mana batas-batas wilayah negara Indonesia. Sedangkan kalau peta khusus atau yang disebut dengan peta tematik adalah peta yang menggambarkan kenampakan khusus pada daerah tertentu. Misalkan peta potensi ikan perairan di Indonesia, peta penyebaran flora dan fauna di Indonesia, peta kepadatan penduduk, dan lain sebagainya. Jadi, peta khusus ini memang dirancang secara khusus dan dimaksudkan tertentu. Setelah kita membahas tentang jenis-jenis peta, dilanjutkan dengan komponen-komponen peta. Yang pertama yaitu judul peta. Judul peta harus ada pada setiap peta yang dibuat. Judul peta menunjukkan isi suatu peta dan memberikan gambaran tentang isi peta dan daerah cakupan peta. Misalkan di atlas tertulis peta negara Indonesia, peta penyebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, judul peta itu letaknya pasti di atas. Yang kedua yaitu skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Skala peta dibagi menjadi
dua, yaitu skala angka dan skala garis. Skala angka disebut juga dengan skala perbandingan. Skala angka adalah perbandingan jarak pada peta dengan keadaan sebenarnya yang dinyatakan dengan angka. Sedangkan skala garis atau skala grafis adalah skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu yang menunjukkan perbandingan jarak pada peta dengan keadaan yang sebenarnya. Seperti apa sih skala angka dan skala garis itu? Nah, di sini Ustazah sudah menyediakan gambar yang dinamakan dengan skala angka. Di situ tertulis skala 1/400.000. Sedangkan yang dimaksud dengan skala garis, itu yang garis panjang seperti penggaris ya, itu yang dinamakan dengan skala garis. Komponen selanjutnya yaitu orientasi utara. Petunjuk arah merupakan salah satu komponen dalam peta yang dibutuhkan untuk mengetahui lokasi suatu objek dalam peta. Arah mata angin pada peta sering disebut juga orientasi. Jadi, pada peta biasanya juga ada atau tertuliskan arah mata angin. Coba kalian cek di atlas kalian masing-masing. Pasti di situ tertulis arah mata angin atau biasanya ditulis dengan simbol U atau arah utara. Selanjutnya yaitu garis koordinat. Apa sih yang dimaksud dengan garis koordinat? Garis koordinat merupakan garis khayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis koordinat sangat penting pada peta karena menunjukkan lokasi atau peta dibanding lokasi lainnya di permukaan bumi, serta menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Jika kalian membuka atlas yang dinamakan dengan garis koordinat, biasanya yang berbentuk kotak-kotak, itu yang dinamakan garis lintang dan garis bujur. Adanya garis lintang dan garis bujur nantinya dia berfungsi untuk menentukan letak astronomis dari negara kita maupun wilayah lainnya. Selanjutnya yaitu simbol peta. Simbol peta merupakan tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Simbol peta bertujuan untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Simbol peta pun dibagi menjadi beberapa simbol, yang diantaranya adalah yang pertama simbol titik. Simbol titik dalam peta memiliki bentuk yang seragam atau beragam maksudnya. Simbol titik dapat berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lainnya. Misalnya, simbol titik ini menunjukkan ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, gunung, pelabuhan laut, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu simbol garis. Simbol garis yang digunakan dalam peta harus sesuai dengan kaidah perpetaan. Simbol garis dapat digambar dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalan. Biasanya simbol garis dalam peta ini menunjukkan sungai, jalan raya, batas negara, batas provinsi, daerah, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu simbol lingkaran. Simbol lingkaran dalam peta digunakan untuk menyatakan kuantitas atau jumlah dalam bentuk persentase. Misalkan ada peta desa semen. Nanti di situ ada simbol lingkaran yang fungsinya untuk menunjukkan berapa persen wilayahnya, berapa persen tanah pertaniannya, tanah perkebunannya, kepadatan penduduknya, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu simbol bola. Simbol bola dalam peta digunakan untuk menyatakan volume.
Makin besar simbol bola menunjukkan volume semakin besar, dan sebaliknya, makin kecil simbol bola berarti volume juga semakin kecil. Simbol selanjutnya yaitu simbol aliran. Simbol aliran dalam peta digunakan untuk menyatakan alur atau gerak. Misalkan peta tentang gerak angin di Indonesia, gerak ombak di laut, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu simbol batang. Simbol batang digunakan untuk menyatakan suatu harga dibandingkan dengan harga atau nilai lainnya. Lalu ada simbol area. Simbol area digunakan untuk mewakili suatu area tertentu dengan simbol yang mencakup area tertentu. Objek yang digambar pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Misalkan gambar danau, rawa, sawah, formasi batuan kapur. Dan selanjutnya yaitu simbol warna. Simbol warna digunakan pada peta dengan aturan tertentu, sehingga tidak sembarangan dapat digunakan untuk objek-objek tertentu karena ada aturan perpetaan. Contohnya, warna perairan, sungai, danau, dan laut diberi warna biru, jalan diberi warna merah, dan sebagainya. Komponen yang selanjutnya yaitu insert. Apa sih yang dimaksud dengan insert? Insert adalah peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Dari gambar yang telah Ustazah beri di PowerPoint ini, yang dinamakan dengan insert itu yang berada pada lingkaran merah kanan, pojok kanan sebelah bawah. Nah, itu yang dinamakan dengan insert. Lalu ada yang namanya legenda. Apa sih legenda itu? Legenda itu yang dimaksudkan dalam IPS bukan cerita seperti bahasa Indonesia ya. Jadi, legenda merupakan salah satu komponen peta yang menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada legenda inilah seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Misalkan, di legenda tertulis jalan utama, jalan alternatif, jalan tol, jalan kereta api, daerah rawan banjir, rawan tanah longsor, pom bensin, bengkel, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu sumber peta atau tahun pembuatan. Dalam suatu peta, pastinya juga terdapat sumber dari peta tersebut. Misalkan, tertulis sumber peta lereng Kecamatan Cepogo Bapeda 2002. Nah, pembelajaran mengenai peta pada hari ini cukup sampai di sini. Sudah paham belum anak-anak? Jika belum paham, bisa ditanyakan kepada Ustazah Shirley langsung ya. Lalu jangan lupa dikerjakan tugasnya. Untuk yang mukim di pondok, tugasnya dikumpulkan kepada ustadz-ustadzah yang sedang piket pada hari itu. Sedangkan untuk yang laju, terakhir mengumpulkan jam 10 malam nanti ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.